Nah, sekarang kita udah sampai di DMV ya. After a little bit of setbacks, we're finally here. Last step, beresin registrasinya, dapetin plat nomornya karena, well, masih belum ada plat nomornya. Jadi hari ini kita akan beresin plat nomornya. Baru nyampe di DMV, we're gonna take care of it. Dokumennya semuanya udah lengkap, sudah beres. Jadi kita akan beresin. Luckily, tidak rame. Ini jarang banget nih terjadi seperti ini. So I guess it's my lucky day. I picked the right day to go. So saya masih buru-buru masuk. Nggak boleh ada recording di dalam karena mereka pasti akan mikir nih what's happening. Jadi udah di sini dulu. Nanti kita akan report setelah udah beres ya. Lanjut. Akhirnya beres juga. Dapat plat nomornya. Tara, ini yang ditunggu-tunggu. Jadi supaya bisa langsung dipasang di sini, bisa legally drive the car without no issue ya. Sebenarnya sih sekarang sih juga legal to drive the car karena waktu kemarin ini tunggu dokumen dikasih nih yang this paper temporary tag. So, but this is it. Udah beres akhirnya. Ready to go right here. Fellow YouTubers, apa kabar? Welcome back to Triple N Channel. Nama saya Chris. Di awal video ini fellow YouTubers kan sudah melihat ya bahwa TT yang warna biru, yang coupe, yang hardtop ini akhirnya beres juga, dapat platnya. Jadi sekarang udah bisa move on to the next step untuk dipasarkan supaya bisa dijual, and we'll see if this side hustle jual beli merchandise komoditas ini bisa menghasilkan hasil yang lebih baik daripada ojol. Di video kali ini saya akan share sedikit mengenai sedikit setback yang tadi saya udah bahas di awal video ya. Kenapa ada sedikit setback itu terjadi? Tentunya memulai something yang baru ada learning curve ya. There's a learning curve to it. Jadi nggak boleh discourage. Keep your mind, keep your attitude positive, open-minded. Jadinya kita bisa menambah ilmu supaya bisa lebih pintar. Anyways, sedikit background aja. TT ini saya beli waktu itu dari Reno, Nevada. Jadi Reno, Nevada itu is a different state dari California. It's in Nevada. Itu the same state di mana Las Vegas berada. So Reno, Nevada. Jadi platnya Nevada plate. Waktu itu udah di surrender platnya ke DMV di Reno sana. Jadinya waktu itu mobil saya bawa balik tanpa ada plat nomor. Tapi kalau itu sudah lihat ya, the red tag yang ada di depan kaca depan itu waktu itu saya sudah bereskan supaya saya bisa nyetir, at least legally operate the vehicle on the California street sampai paperworknya beres. Nah, setbacknya yang udah dilalui, yang saya alami itu sebenarnya simple aja ya. It's actually a simple matter, tapi well, it's gotta play by the rules. Jadinya kita ikutin aja rules and regulation di sini. Jadi tentunya kalau misalnya bawa mobil dari arah state to California, ada paperwork yang sudah harus kita persiapkan sebelumnya ya, untuk menghindari terjadinya bolak-balik di DMV. Tapi waktu itu saya harus bolak-balik DMV karena satu hal yang akan saya bahas setelah ini nih ya. Jadi stay tune aja, kita ngobrol-ngobrol dulu santai sedikit. Anyways, untuk menambah ilmu fellow YouTubers di luar sana juga yang mau membeli mobil di luar California, yes, it's possible, but definitely do your diligent work.
Jadi supaya fellow YouTubers itu bisa tahu, bisa siap mental, tahu apa yang harus diberesin. Tentunya kalau misalnya bawa mobil dari luar balik ke California itu, dari RST ke California itu, title-nya harus ada, bill of sale-nya harus udah ada juga. Dan kalau bisa sih, beresin tuh smoke check-nya sebelum dibawa ke DMV. Karena kalau misalnya smoke check-nya belum beres, harus kerjain smoke check, terus suruh bawa sertifikatnya, dan smoke check place-nya itu akan automatically transfer the paperwork, tapi kita harus bawa proof-nya bahwa the smoke check has been done. Jadi beresin. Formulir yang diperlukan juga harus diberesin semuanya ya, supaya again menghindari bolak-balik, supaya tidak buang-buang waktu. Tapi ingat, mobilnya waktu bawa ke DMV, mobilnya juga harus dibawa. Ini juga harus dibawa untuk vehicle inspection. Jadi mereka mau mastiin mobilnya belum di tamper with, all the emission stuffs are there. Tapi tentunya kalau misalnya kita udah beres smoke check, all the emissions parts are intact. Jadi nggak dimodif, semuanya standar, jelas, lengkap. Dan ini nih setbacknya nih sebenarnya nih. Saya buka aja langsung belak-belakan. This is it. Ini setbacknya yang terjadi. Kenapa saya harus bolak-balik ke DMV. Jadi di lokasi ini sebenarnya ada yang namanya VIN number, vehicle identification number. Nomor chassis semua ada ya. Tapi previous owner, let's face it, ini mobil usianya sudah 23 tahun. Previous owner bilang lemnya udah mulai kering, jadi dia start curling up right here. Jadi lama-lama dia copot. Nah, akhirnya dia taruh, dia klotokin, dia tempel ke piece of cardboard. Tapi saya bawa ke California, mereka bilang the federal issued ID, which is the VIN number, has been tampered with. Makanya harus dibawa ke CHP office. Jadinya DMV langsung tolak, nggak mau inspect mobilnya, terus langsung dibilang you need to go to a VIN specialist at the CHP office. Nah, itu yang menyebabkan kenapa terjadinya setback di this is it in the registration process ya. Jadi itu sebenarnya minor setback, tapi kalau misalnya memang ya mau jual beli kan maunya kan cepet kan ya, but you gotta face it, you gotta be prepared for it. Jadinya saya beresin, bikin appointment di CHP office, udah beres. Yang setbacknya yang lama adalah menunggu untuk appointmentnya. Dari saya ditolak dari DMV, saya langsung tuh bikin appointment di kantor CHP, saya langsung kunjungin. Nah, di situ saya harus menunggu 2 minggu, jadi 14 days for basically just waiting around. Makanya baru bisa diregister setelah CHP inspection itu beres, everything is clarified. Tadi waktu CHP inspection, the CHP officer was actually very cool. Dia bilang, wah udah lama nih nggak liatin nih something with tape deck. Jadi dia dengerin sebentar. Tergiur juga ternyata. I think this is a piece of history. I think a lot of people would get a kick of this. Cassette tape udah vintage banget, udah klasik ya. Ini dia nih yang dia bilang, he complimented the tape. Dia bilang it's really cool, and it's even cooler to see that it's still working. Nah, jadinya this thing it's a time capsule ya. Anyways, sekian saya ngomong-ngomong mengenai setback yang dialami so far di
proses beli sampai registrasi ini mobil hingga hari ini. Sekarang sudah beres, ValueTuber sudah lihat final presentation ini mobil, it's beautiful, it's ready to go, and well, it's time to make the sales. Jadi bisa lanjut moving on ke the next vehicle. Obviously nanti kita akan evaluasi cuannya berapa bro dan sis ya. So hopefully it's gonna be a good one. Ini mobil lumayan bagus, bukan lumayan bagus lagi sih, luar biasa. Bahkan tadi CHP officernya aja sampai memberikan compliment bahwa dude, you score really big on that one. It's a good looking car. It's very clean, very nice. Ya nggak tahu waktu dibeli mobilnya mesinnya dekilnya bukan main, sampai harus nih gosok sampai berasa kekar sekali tangan kanan. So anyways, nanti kita siap-siap aja untuk menjual ini mobil. Semoga memberikan rezeki ya. Kita berdoa dan berusaha. Oke ValueTubers, sekian video kali ini. Saya udah ngebahas di setback that I was facing ketika mau proses registrasi ini TT biru yang hardtop ya, untuk dijual lagi untuk mendapatkan plat California registered. Again, untuk sekali recap aja, ini mobil dibeli di Nevada, harus melalui proses yang harus dikerjakan supaya bisa legally registered di California. Tentunya setelah registered in California, it's gonna be a plus karena prosesnya sedikit tedious ya. Setbacknya sebenarnya sih nggak rumit ya, just tedious. Masih harus tunggu, harus rajin, bisa kita beresin gitu. So anyways, sekian dulu video kali ini. Nanti di video selanjutnya saya akan bahas setelah ini mobil sudah terjual. Kita lihat nomornya bagaimana, hasilnya apakah top marko top, dan kita lihat aja, stay tune aja. Anyway, sebelum kita pisah, jangan lupa untuk like dan subscribe ke Triple N Channel, dimana kita akan lanjut ngobrol, nyantai, dan ngopi. Kebetulan tadi ada telepon, nyonya saya telepon, saya harus angkat. So, take care dan be good. Ciao!